Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan adik-adik sekalian sedang salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, siang ini kita kembali dihimpun oleh Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Taqwa yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang layak dan pantas mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan salah satu syariat sekaligus syiar dalam Islam, yaitu menyembelih binatang kurban. Momentum ini jamaah sekalian sejatinya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita dalam hidup ini tidak saja berinteraksi dengan sesama manusia. Ada binatang, ada hewan ternak, ada binatang-binatang piaraan kita dan binatang-binatang lainnya di tengah-tengah kita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita di dalam berinteraksi dengan binatang-binatang itu etika, yang diantaranya adalah mengasihi dan menyayangi binatang-binatang itu. Islam melarang kepada kita untuk menyakiti binatang-binatang tersebut. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang kita terhadap binatang adalah memberi makan dan minum. Lebih-lebih ketika kita mendapatkan binatang-binatang itu kelaparan dan kehausan. Dan saat kita memberi makan dan minum jamaah sekalian, dalam Islam itu tidak sia-sia. Ada catatan pahala, ada catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fi kulli kabidin harra ajrun. Pada setiap hati yang hangat, binatang yang hidup, maksudnya terdapat pahala. Dalam riwayat yang lain, fi kulli kabidin rutbah ajrun. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Seorang laki-laki
Dalam riwayat yang lain, seorang perempuan keturunan Bani Israel suatu ketika dalam perjalanannya merasa kehausan. Kemudian ia mencari sumber mata air. Ia dapatkan sebuah sumur, ia turun untuk mengambil air minum. Sesampainya di atas, ia mendapatkan seekor anjing yang sedang kehausan. Muncul empati, kasih sayang terhadap anjing itu. Maka ia kemudian turun kembali ke dasar sumur, mengambil air menggunakan khufnya, menggunakan sepatunya, untuk kemudian ia berikan kepada anjing yang kehausan itu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat perilaku mulia seorang laki-laki atau seorang perempuan itu, Allah Subhanahu wa taala dalam kisah hadis tersebut memberinya 3 kemuliaan. Yang pertama, syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang itu. Masya Allah jemaah sekalian, kita mendapatkan ucapan terima kasih dari Pak Wali saja senangnya minta ampun. Ini ucapan terima kasih diberikan kepada yang menciptakan para pemimpin kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lantaran berbuat baik kepada binatang yang sedang kehausan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, faghfarallahu lahu, perilaku itu menjadi wasilah Allah memberikan ampunan kepada orang itu. Dan yang ketiga adalah fa'adkhalahu al-jannah, kelak di hari kiamat orang itu ya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbuat baik kepada binatang. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada yang lebih mulia daripada binatang, yaitu kepada sesama manusia? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang barangkali berprofesi sebagai petani pernah mengalami gagal panen karena tumbuhan kita dimakan oleh burung, dimakan oleh tikus dan binatang-binatang lainnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Fala yaghrisul muslim gharsan fayakulu minhu insan, wala daba wala thair illa kana lahu sadaqah." Tumbuhan yang dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, burung dan semisalnya, itu akan tercatat sebagai sedekah. Jadi tidak ada istilahnya gagal panen dalam pandangan akhirat. Semua akan tercatat sebagai kebaikan apa yang kita lakukan. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa ma suriqa minhu lahu shadaqah, yang dicuri pun itu akan tercatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Islam melarang kepada kita untuk menyakiti binatang. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika kita merasa kesal dengan binatang, atau mungkin kita punya hobi-hobi tertentu, maka jangan sampai menyakiti binatang. Seperti misalnya jemaah sekalian, kita yang barangkali punya hobi menembak, berburu dan semisalnya. Ada satu riwayat dalam Imam Al-Bukhari, sabda Nabi, la'anallah man ittakhadha syai'an fihi ruhun ghardan. Allah melaknat orang yang menjadikan makhluk yang hidup, binatang contohnya, sebagai sasaran tembak. Maka ketika kita ingin berburu, luruskan niat kita bahwa kita menembak, berburu dengan tujuan yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, tidak memisahkan anak binatang dengan induknya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bermain-main dengan anak burung. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang telah memisahkan anak burung ini dengan induknya? Ruddu 'alaiha waladaha ilaiha, kembalikan ia kepada induknya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa jengkel dengan binatang piaraan kita, kucing misalnya, karena telah mengambil atau mencuri ikan yang baru kita goreng,
Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kemudian kita menyiksa binatang itu. Ada satu kisah disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Seorang perempuan yang merasa kesal dengan seekor kucing, kemudian ia menyiksanya dengan cara mengurung kucing itu, tidak memberinya makan dan minum sampai kucing itu kemudian mati. Apa kata Nabi? Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habisatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar falahi at'amatha wa saqatha idh habasatha wala hiya tarakatha ta'kul min khasyasil ardi. Kalau memang kita tidak ingin memberinya makan dan minum, lepaskan, karena kucing bisa mencari makanannya sendiri. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita harus membunuh binatang, karena binatang itu mengganggu kita. Karena binatang-binatang yang mengganggu dalam kaidah usul fikih disebutkan kullu mu'dhiyin minal hayawanat wal hasyarat annahu yuqtal aw yutakhallas minhu. Boleh dibunuh. Namun jemaah sekalian, Rasul mengajarkan kepada kita etika kita membunuh. Etika kita menyembelih, yaitu dengan cara menyembelih atau membunuh dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-cara yang baik. Cicak yang mengganggu rumah kita misalnya, itu boleh kita bunuh. Nah, ada satu etika yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala wazghan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Kalau kita harus membunuh seekor cicak yang mengganggu kita, maka apabila kita berhasil membunuhnya dengan sekali pukulan, Allah memberinya 100 hasanah, 100 kebaikan. Kalau 2 kali baru kemudian hewan itu mati dengan 2 kali pukulan, maka kata Nabi, wa fi tsaniyati duna dzalik, tentu pahalanya akan dikurangi oleh Allah. Kalau matinya dengan 3 kali pukulan, dikurangi lagi pahalanya. Ini menandakan, menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyakiti binatang. Semakin cepat binatang itu mati dengan sekali pukulan misalnya, maka semakin banyak pahala yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa etika yang kita sampaikan tadi memberikan tambahan informasi, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dalam kita berinteraksi dengan binatang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.